Ini adalah tampilan awal dari aplikasi kami, Fact or Fake, aplikasi mendeteksi berita hoax. Nah, pertama-tama dapat diklik tombol How to Use untuk mengetahui bagaimana sih cara menggunakan aplikasi ini. Jika kita klik, akan muncul cara-cara penggunaan aplikasi ini. Yang pertama adalah kita harus pergi ke browser, copy URL berita yang ingin kita cek kebenarannya, kemudian kita bisa paste link berita atau URL berita yang sudah kita copy sebelumnya ke dalam aplikasi ini. Kemudian akan muncul hasilnya. Hasilnya dalam bentuk apakah berita tersebut fact atau fake, hoax atau valid, apakah kemudian seberapa positif berita itu dan seberapa objektif berita itu. Sekali lagi, tujuan aplikasi kami adalah untuk membantu kalian, para pengguna aplikasi, agar dapat menentukan dengan lebih baik apakah suatu berita hoax atau bukan. Dan jika berita tersebut hoax, harapannya adalah setelah menggunakan aplikasi ini, berita tersebut tidak lagi diteruskan ke orang lain. Kemudian, setelah mengklik tombol close, seperti yang barusan saya lakukan, akan kembali ke halaman awal. Kemudian bisa diklik button about this program. Akan muncul the people behind Fact or Fake. Fact or Fake dibuat oleh kami bertiga, Shannon Latisa, saya sendiri, Paul Erik, dan Haryanto Wibowo. Kami berada di bawah bimbingan Dr. Derwin Suhartono dan Pak Afan Gali Salman. Kemudian, di sini saya sudah menyiapkan 2 buah link berita. Yang pertama adalah link berita dari BBC News tentang US Election tahun 2020 yang baru saja diterbitkan belum lama, 27 Agustus 2020. Tentang fans yang memperingatkan orang Amerika bahwa orang-orang tersebut tidak akan aman jika Biden yang menang. Nah, berita ini harusnya adalah fakta. Kemudian, seperti yang sudah dijelaskan tentang cara penggunaan aplikasi ini, pertama-tama kita dapat copy link berita yang ini dengan Ctrl+C atau Command+C di Mac. Kemudian, kembali ke aplikasi. Kemudian saya akan memasukkan URL-nya ke dalam aplikasi. Nah, setelah itu, di sini saya pertama-tama Ctrl+V atau saya paste ke sini. Kemudian saya tinggal klik cek. Dan muncul hasilnya. Bahwa ternyata berita tersebut adalah fact atau fakta. Artinya berita tersebut bukan berita hoax. Dan tingkat keyakinan aplikasi kami dalam menentukan berita ini fact atau bukan sebesar 91,4%. Kemudian berita ini juga cenderung ke arah objektif karena hanya 41,5% subjektif. Artinya berita tersebut 58,5% adalah objektif. Kemudian berita ini cenderung ke arah negatif sebesar 10,7%. Jika membutuhkan bantuan atau jika malas membaca angka-angka yang ada di layar, dapat melakukan klik button read the result dan aplikasi kami akan membacakan result tersebut. Contohnya adalah seperti ini. The news checked is most likely a fact. I am 91.4% sure. The news is 41.5% subjective. And it is more of a negative news for around 10.7%. Kemudian dapat dilakukan check another news. Di sini saya akan melakukan copy link URL berita lain yang sudah saya siapkan. Kemudian saya akan Ctrl+C, kemudian saya akan kembali ke aplikasi. Kemudian saya akan Ctrl+V di sini. Kemudian saya klik button check. Kemudian akan muncul hasilnya bahwa berita ini diprediksi fake dengan keyakinan 96,2% dan tingkat subjektivitasnya adalah 23,9%. Artinya berita ini lebih cenderung ke arah objektif sebesar 76,1%. Kemudian berita ini lebih cenderung ke arah positif dibanding negatif, yaitu sebesar 5,4% positif. Nah, seperti itu. Kemudian dapat klik tombol Check Another News untuk kembali ke halaman awal dan melakukan proses yang sama. Sebanyak mungkin sesuai dengan jumlah link berita yang ingin kalian cek. Mudah bukan cara menggunakan aplikasi Fact or Fake ini?
Harapannya dengan adanya aplikasi ini, kami dapat membantu mengurangi tersebarnya berita hoax di masyarakat. Walaupun aplikasi ini masih hanya bisa mendeteksi berita hoax atau tidak dalam bahasa Inggris, kedepannya jika tersedia lebih banyak dataset berita hoax dalam bahasa Indonesia, kami harap kami bisa mengembangkannya dan mencapai Indonesia yang memiliki tingkat penyebaran berita hoax yang semakin menurun semakin harinya. Itu saja dari kami, saya sebagai perwakilan kelompok undur diri. Terima kasih.